Ada beberapa hal. Apa ini? Ya, pasien gangguan jiwa sendiri ya. Jadi ini terbagi menjadi 3 ya. Pasien gangguan jiwa ringan, gangguan jiwa sedang, dan gangguan jiwa berat. Kalau gangguan jiwa ringan ya seperti kita ya. Sehari-hari ada masalah, ada stres, kemudian kita bisa menanganinya dengan baik, ya itu berarti kita gangguan jiwa ringan ya, stres biasa gitu. Kalau gangguan jiwa yang sedang itu lebih mengarah ke adanya tingkat kecemasan yang tinggi, kemudian kita kekhawatiran yang berlebihan ya, yang tidak cukup kita bisa menangani sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Nah, orang lain di sini ya mungkin dalam bentuk psikolog atau dalam bentuk keluarga pasien ya, atau bentuk dalam teman kita ya, sahabat kita, dengan nasihatnya bikin kita tenang, masalah kita teratasi, yaitu gangguan jiwa yang sedang. Nah, gangguan jiwa ringan, gangguan jiwa berat adalah gangguan jiwa yang selain butuh bantuan orang lain, juga dia butuh bantuan dokter, butuh bantuan perawat, dan juga butuh minum obat. Itu gangguan jiwa berat. Nah, berarti kalau gangguan jiwa berat, tempatnya di rumah sakit jiwa atau bangsal jiwa. Nah, kemarin yang kalian praktekkan adalah gangguan jiwa apa? Sedang namanya. Kalau gangguan HDR, kemudian konsep diri, ya, itu adalah gangguan psikososial, itu atau gangguan apa? Identitas diri ya, peran itu juga gangguan psikososial, dan itu memang masuk dalam kategori gangguan jiwa sedang. Ya. Dan ya emang kita bisa untuk memberikan komunikasi terapeutik pada mereka sesuai dengan masalahnya. Dan gangguan psikososial ini memang yang banyak terjadi di masyarakat ya. Kalau di bangsal jiwa saja ini kebanyakan adalah gangguan jiwa yang berat, seperti halusinasi, kemudian risiko kekerasan, kemudian ada HDR, HDR-nya HDR kronis ya, bukan situasional. Kemudian juga ada isolasi sosial, ada waham dan sebagainya. Itu gangguan jiwa yang lazim di bangsal jiwa. Tetapi kalau gangguan jiwa sedang, ya di bangsal penyakit dalam juga ada. Misalkan dia menderita diabetes, ya akhirnya dia menjadi gangguan konsep diri, atau post operasi misalkan kanker payudara, misalkan dia payudaranya diambil ya, dioperasi, itu menjadi gangguan body image atau gangguan identitas, gangguan gambaran diri ya. Jadi ya itu ya, jadi gangguan jiwa itu ya banyak sekali. Jadi tidak kalian bayangkan ya, gangguan jiwa tidak hanya di bangsal jiwa, area manapun ada gangguan jiwa. Nah, yang kalian praktekkan kemarin adalah gangguan jiwa pada di area-area yang di di psikososial ya. Jadi bangsal-bangsal yang dalam atau bangsal penyakit bedah itu lazim terjadi. Oke, kita masuk ke kritisi ya. Jadi masih ingat ya, bisa screen sharing nggak ya? Share screen ya, saya. Hostnya bisa nggak? Saya di skema share screen, minta host Mbak Novita coba. Ini kita masuk ke konsepnya komunikasi terapeutik ya, biar nanti ke depan lebih mudah. Bisa nggak Bu Novita? Mbak Novita, saya di share screen. Mbak Novita dengar suara saya? Novita Setiari ini dengar suara saya nggak? Saya dijadikan host Pak.
Ayo. Sambil nunggu nanti ya untuk host untuk saya bisa share screen. Jadi komunikasi terapeutik ya itu ada 4 tahap ya, 4 tahap komunikasi terapeutik ya. Sudah ya Pak? Ya. Bisa lihat ini ya. Bisa lihat ya. Oke. Jadi komunikasi terapeutik itu ada 4 tahap yang harus kita lewati. Tidak boleh saling mendahului ya. Jadi harus dilewati secara urut. Yang pertama adalah tahap pra-interaksi ya. Jadi pra-interaksi adalah tahap di mana kita sebelum ngobrol dengan pasien. Kegiatan kita sebelum kita ngobrol dengan pasien. Nah, di tahap pra-interaksi ini kegiatannya ngapain? Nah, ini kegiatannya ya. Nah, iya, tahap pra-interaksi adalah tahap di mana kita akan bertemu dengan pasien. Kegiatannya ngapain di sini? Nah, ini yang kan di tahap ini adalah tahap yang penting sebenarnya, karena kalau kita sukses di tahap ini, insya Allah pas pelaksanaan komunikasi terapeutik juga sukses ya, dan tidak ada hambatan misalnya, jadi bisa lancar gitu. Oke, ada tahap di mana kita akan bertemu dengan pasien. Kita ngapain di sini? Nah, kita ini coba ya. Nah, gini. Yang pertama adalah kita tugas perawat dari tahap prainteraksi ini adalah mendapatkan sumber informasi tentang pasien atau klien. Dari mana sumbernya? Ya bisa dari rekam medis atau dari sumber lainnya. Sumber lainnya ya bisa dari data dari keluarga atau dari perawat. Jadi di sini tugas kita adalah mencari data sebanyak-banyaknya tentang pasien, ya. Dari masalahnya pasien apa, kemudian mungkin ada faktor predisposisi yang timbul pada pasien apa, penyebab dia masuk ke arah apa gitu kan. Nah, misalkan dia di ruang bangsal bedah ya, mau operasi misalkan CA mamai ya, atau kanker payudara. Nah, berarti kan kita obat ini ada, kemudian kita kaji ya bagaimana tingkat kecemasannya, kemudian kita kaji konsep dirinya. Nah, itu dari pasien ya. Kalau kita kaji kecemasan bisa dari ungkapan dia, dari raut muka pasien seperti apa. Kemudian juga dari misalkan dari tingkat nyerinya ya, kita pakai yang skor 1 sampai 10. Nah, yang muka, yang wajah itu ya, yang wajah menyeringai dan sebagainya itu diukur dia di skor yang mana. Dan selain kecemasan, nyeri juga dikaji sumber lainnya ya. Nah, ini sumber lainnya ya bisa dari keluarga pasien, atau mungkin kalau kalian mas dinas ya, pas praktek ya dari perawat ya. Ini juga bisa dikaji. Berarti sebanyak-banyaknya sebutuh-butuh kita untuk biar kita tuh menguasai pasien ya. Kemudian yang kedua mencari literatur yang berkaitan dengan masalah pasien. Ya, misalkan kita akan sudah ketemu nih ya, pasien ini adalah pasien dengan CA mamai, kemudian ada masalah di gangguan misalkan peran atau gangguan body image ya, atau kecemasan di sini. Nah, kemudian kita siapkan ya SP-nya apa, SP-nya kecemasan apa, SP-nya pasien identitas diri apa ya, kita siapkan di sini. Nah, kita hafalkan. Jadi diharapkan ketika kita ngobrol dengan pasien itu kita tidak bawa catatan ya. Jadi kita langsung aja. Jadi jangan kita bawa catatan, kita baca catatan, itu kesannya kita tidak menghargai pasien ya. Kesannya kita tidak
percaya diri, sehingga dihafalkan itu SP-nya ya sebelum kita ngobrol dengan pasien. Kemudian mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan diri. Nah, di sini kita sebelum ngobrol dengan pasien, perasaan kita, fantasi kita, ketakutan diri kita itu kita kendalikan dulu, kita buang dulu ya. Mungkin kita ada masalah ya dengan mungkin teman-teman, teman kos atau dengan keluarga atau dengan siapa lah ya, ada masalah ya, itu dibuang dulu ya. Ketakutan kita buang dulu ya. Kita akan ngobrol dengan pasien, fokus kita adalah dengan pasien. Kemudian menganalisa kekuatan dan kelemahan profesional diri ya. Jadi ya kita bisa, oh ya saya kuat, saya bisa, karena saya sudah hafal SP-nya, saya sudah siap, maka kita akan ngobrol dengan pasien. Kemudian yang kelima adalah membuat rencana pertemuan dengan pasien. Ya. Misalkan tipe data yang akan dicari apa, misalkan karena kita baru pertama kali ngobrol, mungkin alasan masuk bisa juga. Kemudian juga metode yang tepat untuk wawancara itu apa. Ya, mungkin dengan apa, wawancara biasa atau mungkin dengan wawancara khusus ya. Dan setting ruang, ya, waktu yang tepat. Ruangannya mau di mana, waktunya yang tepat kapan, atau berapa menit. Gitu ya. Dan kemudian saya kritisi dari kalian rata-rata kok udah yang 30 menit ya. Kemudian berapa itu, menurut saya tidak efektif ya. Kalau pada pasien dengan masalah kejiwaan, itu paling efektif adalah maksimal 10 menit ya. Karena secara teori itu pasien akan fokus dengan kita itu adalah kurang dari 10 menit. Kalau kita bicara dengan pasien lebih dari 10 menit, ya misalnya sudah pikirannya ngambiar, pasien fokusnya sudah kemana-mana. Maka paling baiklah 10 menit aja untuk kontrak waktu ya. Jadi tidak 30 menit. Toh prakteknya juga kalian kemarin yang saya lihat paling ya 2 menit, 3 menit itu ya. Nah, itu kan jadi kita bikin waktu itu ya itu aja, sesuai dengan kira-kira ini sih kita ngobrol berapa menit sih ya kita ngobrol. Karena kalau kita janjinya tadi 30 menit ya kita harus 30 menit beneran. Nah, bisa juga kita ngobrol yang maksimal 10 menit. Nah, tadi pas gitu ya, jadi tidak berlebihan waktunya. Oke, setelah itu kita masuk di fase nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Ya, setelah fase berinteraksi kita masuk ke fase orientasi ya. Yang malu banget ini. Nah, di fase orientasi adalah fase di mana kita adalah bertatap muka dengan pasien ya, belum melakukan fase. Mohon maaf Pak, ya, suaranya kecil. Kecil ya, dekat dengan ini loh. Halo, dengar suara saya? Masih kecil Pak. Kecil, makanya apa ini biar besar. Tadi mah jelas tadi pertama. Halo, dengar? Halo, jelas? Belum? Makanya apa sih? Jelas, Pak. Jelas. Ya, kemudian fase orientasi ya. Orientasi adalah pertama kali kita bertemu dengan pasien ya. Sebelum kerja. Ngapain di fase orientasi? Ya. Jadi kita ngobrol dengan pasien itu jangan langsung ijik-ijik ke kerja ya, tapi harus ada tahapnya dulu di fase orientasi. Nah, tugas berat di fase orientasi adalah bangun iklim percaya diri atau bangun hubungan dengan pasien, memahami penerimaan dan komunikasi terbuka. Nah, artinya di sini apa? Sikap kita juga harus sudah sikap yang komunikatif atau sikap yang terapeutik. Tahu sikap terapeutik ya? Nah, sikap terapeutik adalah pertama dari
ada kontak mata. Ya. Kita pertahankan kontak mata dengan pasien. Kemudian yang kedua adalah jangan menyilangkan tangan dan jangan menyilangkan kaki. Berhadapan, ya, jaraknya tanda petik sekitar satu jangkauan tangan kita, ya. Dan sikap itu sikap terbuka. Oke, itu sikap tanda petik namanya. Nah, ini tahap orientasi. Inilah kegiatan di tahap orientasi. Yang pertama adalah salam terapeutik. Selamat pagi, bisa assalamualaikum. Nah, yang kedua adalah perkenalkan diri. Ya. Tadi hampir sudah perkenalkan diri semua, ya, sudah salam semua. Perkenalan diri baru klarifikasi panggilan pasien. Jadi nama saya misalkan Agus Riyadi, saya juga dipanggil Gus, ya. Bisa bicara dengan Mas Ik misalkan, masnya namanya Mas Ik, ya. Oh ya, nama saya Mas Ik gitu. Setelah itu adalah peran. Peran adalah peran kita sebagai apa gitu kan. Karena kita adalah sebagai perawat, ya, saya adalah perawat yang merawat Mas Ik. Ya, kalau kalian mahasiswa, ya, biasanya perannya adalah sebagai mahasiswa. Saya adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Harapan Bangsa. Gitu ya. Jika kalian adalah mahasiswa. Tanggung jawab. Nah, saya yang merawat Mas Ik dari jam sekian sampai jam sekian. Misalkan dinas pagi ya dari jam 7 sampai jam 2 siang. Gitu. Nah, temanya apa? Nah, misalkan sedang tadi temanya adalah Mas Ik, kita ngobrol di sini tentang perasaan-perasaan minder Mas Ik atau Mbak Bu siapa misalkan ya. Nah, misalkan Mas Ik, kita ngobrol tentang perasaan-perasaan minder Mas Ik karena mungkin menjalani operasi misalkan. Ya, ini misalkan sesuai dengan temanya apa kita. Tujuannya, tujuannya relatif, silakan mau seperti apa ya. Tujuannya ya mungkin kita ingin data langsung dari Mas Ik, gitu ya. Nah, bagaimana kecemasannya dan sebagainya. Kemudian tempat, kita ngobrol di sini, waktu adalah 10 menit. Kita tawarkan seperti itu. Kemudian kita, yang ini penting yang kerahasiaan ini ya. Banyak pasien yang dia tidak mau curhat dengan kita, tidak mau ngobrol dengan kita karena takut rahasianya diungkap atau dibeberkan. Ya. Sehingga kita jamin kerahasiaan pada pasien. Kerahasiaannya kita jamin. Masih nggak usah khawatir, data yang saya peroleh akan saya rahasiakan. Nah, itu. Dan saya akan gunakan untuk kepentingan pengobatan. Jadi kita jamin bahwa data-data yang kita peroleh dari selama kita ngobrol itu dirahasiakan. Dan hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan. Ini yang penting. Ya. Tadi hampir semuanya di video yang kalian kirim, ya, tidak ada unsur kerahasiaan. Ya. Ini penting. Ya. Pengalaman saya, ketika kita jamin kerahasiaan pasien, pasien akan percaya dengan kita, dan apa yang kita tanyakan, pasien akan jujur. Ya, akan jujur dengan kita, karena dia tidak takut datanya diobral gitu ya. Nanti pasien terjamin kerahasiaannya. Ya, ini penting sekali. Dan nanti untuk ke depan, tolong dijaga kerahasiaannya ya, kerahasiaan data pasien. Oke, ini fase di tahap orientasi. Setelah itu di tahap kerja. Ya, di tahap kerja ya tahap di mana perawat akan mulai kegiatan. Artinya ya sesuai dengan tadi temanya apa, ya. Misal tadi temanya menurunkan kecemasan, ya berarti di sini adalah bagaimana atau harga diri ya. Mungkin kita akan mencari aktivitas pasien yang dapat dilakukan di sini apa. Kita daftar ya, misalkan Mas Ik bisa melakukan apa atau hobinya apa boleh, atau mungkin pasien punya kemampuan apa ya. Kita catat semuanya. Misalkan nanti pasien bisa mandi, pasien mampu merawat merawat mungkin
merawat tempat tidurnya, pasien mau membereskan tempat tidurnya, mau menyapu dan sebagainya, kita catat semuanya. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu mana yang bisa dilakukan di sini gitu ya. Dan di sini apa? Kita pilih. Nah, itu menjadi kegiatan. Nah, setelah itu maka dilakukanlah kegiatan tersebut. Nah, yang penting di sini adalah kita itu jangan lupa memberikan reinforcement atau pujian pada pasien. Ya, ketika pasien melakukan hal yang sudah bagus, kita berikan pujian. Tidak cukup dengan kata-kata. Berikan jempol kalian, ya bagus Mas Ik mau bisa itu. Nah, itu akan memperkuat apa? Memperkuat perasaan pasien dan pasien akan lebih lebih percaya pada kita. Pasien akan lebih senang ya atau nyaman dengan kita. Jadi bagus sekali Mas Ik mau melakukan itu, gitu. Itu berikan pujian. Untuk penguatan pada pasien. Oke, itu fase kerja ya, sesuai dengan temanya itu apa. Dan fase ini bisa seperti ini. Ini kalau kita ini komunitas kerja ketika kita mencari keluhan pasien atau mencari alasan masuk pasien. Ya, ini seperti itu. Jadi di sini sebelum kita menanyakan mungkin di fase kerjanya, kita memberikan pasien kesempatan untuk bertanya. Misalkan Mas Ik, sebelum kita mulai ada yang Mas Ik tanyakan ke saya enggak? Nah, itu ya. Kita 10 menit lagi selesai. Ya. Kita berikan kesempatan pada Mas Ik, apa yang ada Mas Ik tanyakan ke saya? Kayak keluhan, apakah Mas Ik ada yang dikeluhkan? Nah, kalau tidak ada, baik kita mulai dan laksanakan kegiatan itu di fase kerja. Selanjutnya adalah di fase terminasi. Ya. Ini tahap di mana kita, yang perawat atau mahasiswa itu akan menghentikan interaksi dengan pasien. Tahap ini adalah tahap terminasi, adalah tahap bisa sementara ataupun akhir ya. Itu untuk mengakhiri. Nah, kegiatan kita di fase terminasi itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama adalah membuat kesimpulan. Nah, jadi misalkan ya ini setelah kita ngobrol, jadi dapat saya simpulkan ya Mas Ik atau Bu X ya sedih karena Bu X mau operasi, sedih karena anak Mas Ik kecelakaan dan sebagainya. Nah, tadi sudah saya ajarkan cara untuk mengurangi kecemasan itu jangan misalkan relaksasi, sudah saya ajarkan. Coba Mas Ik ulangi. Nah, itu ya di kesimpulan. Kita berikan reinforcement lagi, bagus sekali masih ingat cara itu, misalkan seperti itu. Kemudian untuk melaksanakan tindak lanjut. Nah, Mas Ik tadi sudah saya ajari cara untuk mengurangi kecemasan, mengurangi perasaan malu, ya. Nah, Mas Ik mau latihannya kapan nih? Nah, itu rencana tindak lanjut. Mau latihan napas dalam kapan? Ya, mau melakukan kegiatan, misalkan membersihkan tempat tidur kapan? Tentu rencana tindak lanjut. Setelah itu kontrak ya. Kontrak adalah kontrak adalah kontrak akhir berarti ya. Besok kita mau ketemu lagi jam berapa, tempat di mana. Nah, temanya adalah tadi apa? Temanya apa? Ya, setelah kita melakukan misalkan ya, misalnya pada pasien HDR, setelah kita masih tadi sudah memberikan tempat tidur, berarti besok masih menyapu. Nah, seperti itu temanya. Kemudian mengakhiri terminasi dengan cara yang baik. Sudah selesai, Masik bisa kembali ke ruangan atau sudah selesai, Masik bisa istirahat. Saya akan kembali ke nurse station ya. Itu. Jadi kalau kita di ruangan, ya kita kalau pasien jiwa yang pasien dengan mungkin di masa berat, saya akan kembali ke ruang perawat. Kalau di pasien jiwa karena kita biasanya ajak pasien ke luar, ya Mas Ik bisa kembali ke kamar Mas Ik, itu seperti itu. Oke, itu untuk kemarin itu ya tahap terapeutik. Tadi hasil video kalian ya sudah mengarah ke situ ya, sudah mengarah ke situ, tapi lebih bagusnya tadi tidak bawa catatan ya, kemudian kita hafal dengan apa yang kita laksanakan ya, dan
perhatikan juga kondisi pasien. Ini karena teman kalian ya mungkin masih kooperatif ya. Kalau dengan pasien yang asli, yaitu akan lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi dan kita harus bisa menguasai pasien. Ketika pasien lagi nggak fokus ya kita harus bisa memfokuskan. Pasien ditanya ngalor ngidul ya kita bisa meluruskan tema pembicaraan. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan itu. Ya. Ini contoh saja untuk komunikasi terapeutik. Oke, itu ya yang dapat saya sampaikan. Kita masih ada 5 menit. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin, silakan. Apa jelas semua? Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Belum, Pak. Belum? Oke, jadi itu ya. Jadi nanti ke depan akan seperti itu untuk komunikasi terapeutik yang kalian laksanakan ya. Jadi ada prainteraksi, ya. Siapkan materinya apa, siapkan pasiennya, kemudian siapkan kontraknya mau di mana. Ya. Cari tempat yang ini, yang apa? Yang nyaman gitu ya, senyaman mungkin. Nah, misalkan di sofa atau di mana, atau di taman juga boleh. Cari tempat yang senyaman mungkin, kemudian tadi waktunya adalah sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Jadi jangan terlalu panjang. Dan tadi ada yang kemarin ada yang 30 menit, ada yang 20 menit itu terlalu panjang menurut saya. Ya. Pada prakteknya cuma 5 menit menurut saya, ataupun cuma 3 menit itu. Maka lebih aman adalah maksimal 10 menit. Ya, itu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan mungkin jumpa mungkin di lain waktu dengan kondisi yang berbeda ya. Nah, kalau kondisi offline itu memang lebih maksimal sebenarnya kalau saya bisa mengomentari ini. Jadi kalau dalam posisi yang sekarang ya itu yang dapat saya sampaikan itu. Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya untuk pertemuan di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. izin keluar. Oke.